Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irvani, yang kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika litosfer yang kemarin sudah kita bahas tentang tenaga endogen. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen yang merupakan materi geografi kelas 10. Langsung saja, apa itu tenaga eksogen? Kita bisa melihat ilustrasinya dari Davis Geomorphic Cycle berikut. Tenaga eksogen merupakan tenaga geologi yang memotong atau tukat daerah yang tinggi dan mengisi daerah yang lebih rendah. Bisa kita lihat di sini ada sebuah perbukitan yang lama-kelamaan itu akan hancur, dan hancurannya itu atau serpihan-serpihan itu akan mengisi daerah-daerah yang lebih rendah sehingga daerah yang awalnya ini tidak rata menjadi rata. Nah, itu fungsi dari tenaga eksogen, yaitu berkebalikan dengan tenaga endogen. Hal ini menyebabkan permukaan yang tinggi mengalami degradasi dan permukaan yang rendah akan mengalami agradasi seperti yang tadi saya sampaikan. Degradasi itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu adalah pelapukan, erosi, dan mass wasting. Kemudian agradasi ini ada sedimentasi. Keempat jenis tenaga eksogen ini yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama yaitu adalah pelapukan atau weathering. Pelapukan sendiri merupakan proses alamiah akibat bekerjanya alam, baik secara fisik maupun kimiawi, yang menyebabkan terjadinya pemecahan, belahan, penghancuran, transformasi batuan, dan mineral-mineral penyusunnya menjadi lepas, regolit di permukaan bumi. Berdasarkan tenaga yang menyebabkan terjadinya pelapukan ada 3 jenis, yaitu yang pertama pelapukan mekanik atau fisis, yang kedua pelapukan kimiawi, yang ketiga adalah pelapukan organik. Yang pertama, pelapukan mekanik merupakan proses penghancuran batuan oleh tenaga dari alam tanpa merubah komposisi kimia dari batuan. Prosesnya semacam ini, disimulasikan ada sebuah batuan terkena sinar matahari, maka akan mengalami kenaikan suhu atau panas, sehingga pada saat malam hari dia akan mengerut karena pendinginan, ditambah lagi dia terkena air hujan, otomatis nantinya lama-kelamaan batuan itu akan mulai retak dari luarnya dan akhirnya dari luar itu akan hancur. Nah, proses itu yang disebut dengan proses pelapukan mekanik fisis. Hal ini disebabkan faktor yang mempengaruhinya itu adalah perbedaan temperatur yang besar, yang kemudian yang kedua adalah pembekuan air atau pengkristalan dalam di garam di dalam pori-pori batuan. Yang kedua, pelapukan kimiawi merupakan pelapukan yang terjadi akibat reaksi kimia pada batuan sehingga merubah komposisi kimia dari batuan. Contohnya ini terbentuknya stalaktit dan stalagmit akibat pelapukan oleh air, yaitu H2O di daerah kapur dan di dalam gua kapur. Kemudian juga oksigen yang bereaksi dengan logam besi sehingga logam besi berkarat dan semakin lama akan hancur karena proses oksidasi. Jenis pelapukan ini paling banyak ditemukan di Indonesia karena rata-rata curah hujan Indonesia yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pelapukan organik yang disebabkan oleh organisme, baik bakteri, jamur, hewan, ataupun tumbuhan. Bisa dilihat di gambar berikut, ada batuan-batuan yang akan hancur oleh tanaman yang ukurannya besar ataupun tanaman-tanaman yang berukuran kecil. Selanjutnya, tenaga eksogen yang kedua adalah erosi. Erosi merupakan peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Medianya itu berupa air, angin, atau es. Maka dari itu erosi itu sendiri ada 3 jenis, yaitu adalah erosi air, kemudian erosi angin, dan erosi es atau gletser. Yang pertama, erosi air atau ablasi. Dalam ilustrasi ini adalah menunjukkan jenis-jenis erosi, ada splash, sheet, grill and gully, stream, dan channel. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jenis erosi air yang pertama itu adalah splash atau erosi percik. Pada saat air hujan turun,
mengenai permukaan bumi yang tidak tertutup oleh vegetasi, maka akan terjadi sebuah percikan-percikan yang menyebabkan erosi di atas permukaan bumi sehingga bentuknya akan seperti ini. Dari erosi percik itu atau splash, ini akan terakumulasi air ya, sehingga akan menyebabkan erosi permukaan atau sheet erosion. Selanjutnya ada rill atau alur, ada gulis atau parit, kemudian ada valley atau tebing. Perbedaannya rill dan gulis sama valley ini atau tebing ini adalah pada ukuran aliran air. Rill atau alur ini lebih kecil, parit lebih besar, valley ini sudah dengan kita identifikasikan lebih dalam dan berbentuk huruf V. Dan yang terakhir, erosi air itu adalah aliran atau stream yang akan menyebabkan permukaan air semakin lebar membentuk huruf U. Yang selanjutnya, erosi gelombang air laut atau kita sebut adalah abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut. Ada jenisnya adalah cliff, kemudian yang kedua adalah gua pantai, kemudian yang ketiga adalah arc, kemudian yang keempat adalah stuck. Nah, keempat jenis erosi gelombang laut ini terbentuk karena gelombang laut atau kita sebut adalah abrasi. Selanjutnya juga ada blowhole. Kita bisa lihat di beberapa pantai yang ada di Indonesia. Ini menyebabkan adanya percikan atau semburan air laut pada saat gelombang masuk ke celah-celah batuan sehingga akan memancar dari lubang yang ada di sebuah karang atau batuan. Selanjutnya dari erosi itu ada erosi angin atau deflasi dan korasi. Deflasi merupakan peristiwa erosi yang disebabkan oleh angin, sedangkan korasi merupakan peristiwa erosi yang disebabkan oleh angin yang sudah tercampur dengan material pasir atau material-material padat yang lainnya. Jenisnya yang pertama ada batu jamur, yang kedua adalah gumuk pasir, yang ketiga ada batu melengkung atau arc, sama seperti tadi di erosi gelombang air laut, tapi ini disebabkan oleh angin. Kemudian ada tugu batu alam, tall rock, atau juga stuck namanya. Kemudian ada bukit yang sendirian di dataran, jadi ada bukit ataupun gunung dalam ukuran yang besar berada di tengah-tengah dataran yang luar, kita sebut adalah Inselberg. Erosi es atau eksarasi atau glasial. Contohnya ada Pandai Fjord, teluk yang terbentuk akibat erosi es. Kemudian ada danau glasial, terbentuk karena lelesan dari es itu. Kemudian ada glacial valley. Selanjutnya, pergerakan massa batuan atau mass wasting atau mass movement. Ini merupakan pergerakan massa batuan atau tanah karena adanya pengaruh gaya berat yang terdorong akibat gaya gravitasi. Bisa dilihat ilustrasinya adalah ini awalnya dataran ini rata, ya maksudnya tidak tergeser, kemudian tanah ataupun batuan dalam jumlah yang besar, dalam massa yang besar ini akan terdorong ke bawah, dipengaruhi, yaitu faktor terjadinya mass wasting. Pertama adalah kemiringan lereng karena gravitasi dan pengaruh air yang terdapat di dalam batuan atau tanah tersebut. Jenisnya ada beberapa, yaitu pertama adalah soil creep, ya, kemudian yang kedua adalah solidification, kemudian slumping atau earth flow, kemudian adalah hair atau mud flow, kemudian ada debris flow, dan yang terakhir adalah rock slide atau rock avalanche atau rock fall atau yang kita kenal sebagai landslide atau longsor. Dari beberapa jenis ini, semakin ke kanan, jenis mass wasting ini akan semakin kencang laju geraknya. Dan yang paling membahayakan dan sering banget kita dengarkan itu adalah lahar atau mud flow serta landslide atau longsor. Selanjutnya adalah sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang diangkut oleh suatu tenaga air, angin, air laut, atau es.
kita agak flashback sedikit bahwa ini adalah bahkan terjadinya tenaga eksogen, zona pengikisan atau zona erosi dan pelapukan itu terjadi pada di daerah dataran tinggi, kemudian terjadi zona pengangkutan dan zona pengendapan ini mayoritas terdapat di daerah dataran rendah. Jenis sedimentasi itu ada 5 yang akan kita sampaikan dalam video kali ini. Pertama adalah fluvial atau terjadi di aliran sungai, kemudian terrestris terjadi di daratan, marine terjadi di laut, limnis di danau, glasial, es. Yang pertama, sedimentasi fluvial atau pengendapan di sekitar aliran sungai. Ada jenisnya adalah kipas aluvial, ada gosong sungai atau deposit bar, atau kita sebut sebagai pengendapan di daerah sungai, baik bisa terdapat di pinggir sungai atau di tengah-tengah sungai. Selanjutnya, ada pulau kecil tengah sungai atau kita sebut adalah braided channel. Kemudian ada Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Danau Tapal Kuda ini awalnya adalah sebuah meander atau sungai yang berkelok-kelok. Kemudian lama-kelamaan karena beberapa waktu proses pengendapan, maka meander di sini akan berubah atau terputus alirannya dan akan menyelesaikan sebuah aliran yang buntu. Kita sebut ini adalah Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Bisa dilihat panah yang kuning sama dengan yang kuning, kemudian pengendapannya dengan panah yang merah. Selanjutnya ada dataran banjir atau flood plain. Flood plain ini dataran yang pada saat kondisi normal ini kering, tidak terendam oleh air. Namun pada saat banjir, flood plain ini atau dataran banjir ini akan terendam banjir. Contoh di realitanya ada semacam ini. Daerah hijau ini biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, namun jika banjir maka daerah dataran banjir ini akan banjir jika terjadi banjir di sungai tersebut. Kemudian selanjutnya adalah delta sungai, yaitu endapan yang terjadi di ujung sungai yang bertemu dengan laut ataupun danau. Sedimentasi yang selanjutnya adalah sedimentasi terrestris yang terjadi di daratan. Tenaga erosi yang dominan dalam sedimentasi terrestris adalah angin atau kita sebut adalah tenaga aeolis dan gaya berat material erosi. Dari tenaga angin sini atau kita sebut adalah bentuknya adalah gumuk pasir atau sand dunes. Jenisnya ada pertama adalah bar chance, kemudian adalah transverse dunes, kemudian ada parabolic dunes, kemudian ada longitudinal dunes. Bentuknya bisa dilihat sesuai dengan gambar. Kemudian jenis yang lainnya itu adalah endapan di bawah menara batu atau stuck atau tower stone. Selanjutnya sedimentasi marine, pengendapan karena gelombang air laut. Ada 3 jenis yang akan kita sampaikan, itu adalah tombolo, bar, dan speed. Tombolo kalau dalam realitanya itu adalah daratan, bukan daratan, adalah endapan, pengendapan yang menghubungkan antara daratan dengan pulau. Kemudian bar, ini adalah sebuah pantai, pengendapan yang melindungi daratan. Kemudian speed, ini adalah pantai atau pengendapan yang menjorok ke tengah dari daratan. Selanjutnya adalah sedimentasi limnis, pengendapan di daerah danau. Merupakan peristiwa pengendapan material erosi yang terbentuk di sekitar danau maupun di dasar danau. Bentuknya ini yang kalau terjadi di dasar danau, maka dasar itu akan berlapis-lapis. Kemudian juga bisa terbentuk sebuah pulau kecil di tengah danau. Juga terbentuk tanah tuf yang merupakan hasil endapan tanah vulkanik dan endapan pasir di pinggir danau, seperti pada panah ini. Sedimentasi glasial, pengendapan di daerah es. Sedimentasi ini terjadi karena gletser atau es
yang bergerak membawa material batu kerikil, pasir, dan material padat yang lainnya, dan material itu kita sebut adalah moraine, yang kemudian mengendap di tempat pengendapannya atau kita sebut adalah terminal moraine. Kita bisa lihat yang berwarna putih ini adalah es atau gletser yang bergerak, kemudian pada saat menuju di terminal moraine, moraine ini akan berkumpul. Gambarnya seperti ini. Dan ini adalah moraine, bentuk dari moraine. Kerikil-kerikil pasir yang kecil dan jumlahnya sangat banyak terbawa oleh gletser. Sekian dari saya sampaikan tentang tenaga eksogen. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Irfan Gio. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.